Membeli rumah itu keputusan jangka panjang, karena rata-rata orang tinggal di satu rumah bisa selama 10 hingga 20 tahun. Dan kalau feng shui rumah itu salah sejak awal, Anda bisa terjebak di dalam energi yang menghambat rezeki, mengganggu kesehatan, dan merusak hubungan selama bertahun-tahun. Dan apa yang paling menakutkan, kebanyakan orang tidak sadar bahwa masalah hidup mereka bisa berakar dari rumah yang mereka tinggali. Di video ini, saya akan memberikan panduan lengkap cara memilih rumah dari sudut pandang Imperial Feng Shui, supaya Anda tidak salah pilih dan sengsara selama 20 tahun. Semua ada solusinya di Anggara Treasures. Hai, saya Reza Anggara. Saya adalah seorang konsultan Imperial Feng Shui. Selama lebih dari 3 tahun di bidang ini, saya sudah membantu lebih dari 168 klien. Dan dari semua konsultasi yang saya lakukan, yang paling sering membuat saya prihatin adalah ketika orang sudah terlanjur membeli rumah yang Feng Shui-nya tidak mendukung. Karena begitu Anda sudah menempatinya, mengubahnya jauh lebih sulit dan jauh lebih mahal. Makanya, membeli rumah yang tepat sejak awal jauh lebih penting daripada memperbaiki rumah dengan feng shui yang tidak bagus. Di video ini, saya akan pandu Anda melalui 3 langkah yang saya gunakan saat mengaudit properti untuk klien saya. Yang pertama, cek lingkungan sekitar. Kedua, analisa energi di dalam rumah. Dan yang ketiga, cocokkan dengan budget penghuninya. Ketiga langkah ini yang menentukan apakah rumah itu mendatangkan kemakmuran atau justru kesengsaraan. Langkah pertama dalam memilih rumah dengan feng shui terbaik, lihat keluar dulu, bukan ke dalam. Kebanyakan orang langsung masuk rumah dan menilai dari interior. Padahal dalam Imperial Feng Shui, lingkungan sekitar rumah justru yang pertama kali harus diperiksa. Karena energi luar inilah yang menentukan pondasi feng shui properti Anda. Dalam Imperial Feng Shui, ada konsep The Four Mythical Creatures yang digunakan untuk menganalisa lingkungan sekitar rumah. Masing-masing creatures mewakili 4 arah di sekitar properti Anda, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, Red Phoenix yang berada di depan rumah Anda. Area depan rumah harus terbuka, terang, dan lapang. Ini adalah area di mana Qi masuk ke properti Anda. Kalau depan rumah Anda tertutup, gelap, atau menghadap langsung ke dinding atau bangunan besar, energi yang akan masuk bisa terhambat. Yang kedua, Green Dragon yang berada di sisi kiri rumah Anda saat Anda berdiri di dalam rumah menghadap keluar. Sisi kiri ini melambangkan pertumbuhan, kemakmuran, dan dukungan. Idealnya, sisi kiri punya bangunan atau fitur alam yang sedikit lebih tinggi dari sisi kanan. Dan yang ketiga adalah White Tiger yang berada di sisi kanan rumah. Sisi kanan ini melambangkan kekuatan dan perlindungan, tapi tidak boleh mendominasi sisi kiri. Kalau sisi kanan jauh lebih tinggi dari sisi kiri, keseimbangannya akan terganggu. Dan yang keempat, Black Turtle yang berada di belakang rumah. Area belakang harus punya dukungan yang solid, misalnya bangunan, bukit, atau struktur yang stabil. Ini melambangkan perlindungan, stabilitas, dan sandaran bagi penghuninya. Selain the four mythical creatures, Anda juga perlu memperhatikan arah lalu lintas di sekitar rumah Anda. Jalan yang terlalu lamai dan cepat, tepat di depan rumah Anda, bisa membawa qi yang terlalu kuat dan tidak stabil. Sebaliknya, jalan yang terlalu sepi juga bisa berarti qi yang stagnan. Perhatikan juga bentuk dan tinggi bangunan sekitar. Bangunan dengan sudut tajam yang mengarah langsung ke rumah Anda bisa menciptakan shachi dan T-junction. Jalan yang langsung menghadap ke rumah Anda yang orang kenal dengan istilah tusuk sate adalah salah satu ancaman terbesar di dalam feng shui. Jadi, sebelum masuk ke dalam rumah, berjalan dulu di sekitarnya. Lihat dan perhatikan apa yang ada di depan, kiri, kanan, dan belakang rumahnya. Ini adalah langkah pertama yang tidak boleh dilewati. Jadi, langkah pertama, cek lingkungan luar. Pastikan Red Phoenix di depan terbuka, Green Dragon di kiri mendukung, White Tiger di kanan seimbang, dan Black Turtle di belakang yang solid. Hindari T-junction dan sudut tajam bangunan. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Langkah kedua, setelah Anda cocok dengan lingkungan sekitar, sekarang kita masuk ke dalam. Disinilah kita menganalisa arah hadap, periode rumah, dan membuat
chart Flying Star untuk membaca peta energi seluruh properti Anda. Hal pertama yang harus Anda tentukan adalah arah hadap rumah. Dalam Imperial Feng Shui, arah hadap diukur menggunakan luopan atau aplikasi kompas di handphone Anda yang ditempelkan di bagian depan rumah Anda. Dari situ, Anda bisa mendapatkan berapa sudut derajatnya. Satu hal yang penting, arah hadap rumah tidak selalu sama dengan arah pintu depan. Ini kesalahan umum. Ada rumah yang tampak depan rumahnya menghadap ke satu arah, tapi pintu utamanya menghadap ke arah yang lain. Dalam kasus seperti ini, analisa yang lebih mendalam sangat diperlukan. Hal kedua, tentukan periode rumah. Untuk apartemen, periodenya ditentukan oleh tahun selesai dibangun. Semua unit di satu tower punya periode yang sama. Sementara untuk perumahan, periodenya ditentukan oleh tanggal ketika menempati. Dan untuk rumah second, periodenya bisa berubah setiap kali pemilik berganti atau setiap kali melakukan renovasi besar. Jadi, rumah yang dibangun di periode 7, kalau dijual dan pemilik baru masuk di periode 9, maka rumah itu menjadi rumah di periode 9 di bawah kepemilikan yang baru. Inilah makanya banyak orang yang melakukan renovasi besar setiap 20 tahun agar rumahnya mengikuti energi di periode Feng Shui yang baru. Dan inilah perbedaan yang sangat penting yang sering tidak diketahui oleh banyak orang. Setelah Anda punya arah hadap, sudut derajat, dan periode, barulah Anda bisa membuat Flying Star chart properti tersebut. Pertama, pengaruh energi di pintu utama terhadap setiap ruangan. Kedua, pengaruh energi di pintu setiap kamar terhadap penghuninya. Dan yang ketiga, posisi kompor dan dampaknya terhadap kesehatan. Keempat, posisi meja belajar atau meja kerja dan pengaruhnya terhadap performa. Dan kelima, posisi tempat tidur dan hubungannya dengan kekayaan, kesehatan, dan relasi. Dan keenam, fitur landform di sekitar rumah dalam kaitannya dengan chart Flying Star. Jadi, chart Flying Star ini bukan cuma teori. Ini adalah blueprint praktikal yang menentukan di mana Anda meletakkan apa yang ada di dalam rumah Anda. Jadi, langkah kedua, analisa arah hadap bangunan. Tentukan periode rumah dan lihat chart Flying Star sebagai blueprint energi rumah Anda. Dari chart inilah Anda bisa menentukan layout seluruh rumah. Untuk mendapatkan chartnya, saya sudah menaruh linknya di dalam deskripsi video ini. Tapi chart saja belum cukup. Ada satu langkah lagi yang menentukan segalanya. Kita sudah membahas lingkungan luar dan analisa internal. Tinggal satu langkah lagi yang paling menentukan. Sebelum lanjut, kalau panduan ini sudah bermanfaat, bantu saya dengan klik like dan subscribe dulu ya. Mari kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah langkah yang paling sering diabaikan. Padahal ini yang paling menentukan. Karena rumah yang feng shui-nya bagus secara chart belum tentu cocok dengan Anda. Rumah tidak lengkap tanpa penghuninya. Setiap orang punya pace chart yang unik, yang dianalisa dari tahun, bulan, tanggal, dan jam lahir. Dalam memilih rumah, pace chart penghuninya harus dicocokkan dengan chart Flying Star sebuah properti. Kenapa? Karena setup rumah yang ideal bukan hanya merujuk kepada chart properti rumah saja, tapi juga harus kompatibel dengan chart penghuninya. Misalnya, kalau elemen yang menguntungkan Anda adalah kayu, jangan sampai kamar tidur Anda berada di sektor logam di rumah Anda, karena logam akan menghancurkan kayu, sehingga kesehatan dan produktivitas Anda akan terganggu. Ini juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain. Setiap penghuni punya pace yang berbeda-beda. Jadi, setup kamar anak bisa berbeda dengan setup kamar utama, karena elemen dan kebutuhan energi mereka tidak sama. Yang sering terjadi adalah orang membeli rumah yang chartnya secara umum bagus. Tapi ketika dicocokkan dengan pace chart mereka, ternyata tidak kompatibel. Hasilnya, peluang terlewat, hubungan tidak harmonis, dan pertumbuhan personal dan profesional yang terhambat. Jadi, langkah ketiga ini bukan opsional. Ini harus Anda lakukan. Tanpa mencocokkan pace chart penghuni dengan chart rumah, Anda cuma melihat setengah dari gambaran besar. Dan inilah kenapa saya selalu bilang, memilih rumah yang benar itu bukan soal intuisi atau keberuntungan. Ini soal data, analisa, dan kecocokan. Langkah ketiga, cocokkan pace chart setiap penghuninya dengan chart rumah. Tanpa ini, feng shui rumah Anda belum lengkap.
Dan ini yang membedakan antara rumah yang benar-benar mendukung dan rumah yang cuma terlihat bagus di permukaan. Sekarang, saya akan rangkum semuanya menjadi panduan yang bisa Anda bawa saat survei properti. Oke, sekarang saya rangkum seluruh panduan ini menjadi langkah-langkah yang bisa Anda bawa saat survei properti. Anggap ini sebagai checklist Anda sebelum menandatangani apapun. Langkah pertama, survei lingkungan luar. Berjalan di sekitar properti. Red Phoenix, depan harus terbuka. Green Dragon, kiri harus mendukung. White Tiger, kanan harus seimbang. Black Turtle, belakang harus solid. Hindari T-junction, sudut tajam, dan jalan terlalu ramai langsung di depan rumah Anda. Langkah kedua, tentukan arah hadap bangunan dan periodenya. Gunakan aplikasi kompas di handphone Anda untuk mengukur arah hadap dari tampak depan rumah. Tentukan periode rumah berdasarkan tahun selesai dibangun untuk apartemen atau tahun mulai tinggal untuk di perumahan. Langkah ketiga, buat Flying Star Chart. Dari data arah hadap dan periode, buat chart Flying Star Property. Cek kombinasi bintang di pintu utama, kamar tidur, dapur, dan ruang kerja. Yang ideal, kombinasi dengan bintang 1, 6, 8, atau 9. Langkah keempat, cek layout internal. Pastikan toilet tidak di tengah rumah, pintu masuk tidak terhalang, dan ada cukup cahaya alami serta ventilasi. Periksa juga apakah ada konflik elemen di area penting seperti di dapur. Langkah kelima, cocokkan dengan pace. Sebelum memutuskan, pastikan chart properti kompatibel dengan pace chart Anda dan keluarga. Ini adalah langkah terakhir yang paling menentukan. Dan satu saran terakhir dari saya, jangan terburu-buru. Beli rumah itu keputusan puluhan tahun. Lebih baik teliti sekarang daripada menyesal bertahun-tahun. Kalau Anda ragu, konsultasikan dengan konsultan Imperial Feng Shui yang berpengalaman. Karena analisa ini sangat teknis dan beda sedikit saja bisa mengubah seluruh peta energi rumah Anda. 5 langkah survei luar, tentukan arah dan periode, buat chart, cek layout, dan cocokkan pace. Kalau kelimanya sudah Anda lakukan, Anda sudah membuat keputusan properti yang jauh lebih cerdas dari kebanyakan orang. Rumah yang tepat bisa mendukung kemakmuran Anda selama puluhan tahun. Rumah yang tidak tepat bisa menghambat Anda selama puluhan tahun juga. Pilih dengan data, bukan dengan tebak-tebakan, apalagi feeling. Sekarang Anda sudah punya panduan lengkap cara memilih rumah dari sudut pandang Imperial Feng Shui. Dari lingkungan sekitar dengan 4 mythical creatures, analisa internal dengan Flying Star Chart, sampai kecocokan pace penghuninya. Ingat, salah pilih rumah bisa membuat Anda sengsara 20 tahun. Tapi rumah yang tepat bisa mendukung kemakmuran Anda dan keluarga Anda selama puluhan tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau Anda mau tahu arah mana yang paling bagus di periode 9, pastikan Anda nonton video ini.